Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami bisa belajar bersama, dan sebelum kami belajar kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kepandaian, kecerdasan sehingga kami mampu memiliki pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita masuk pada bab yang keempat, yaitu tentang pertumbuhan sosial dan rohani. Dalam pertumbuhan sosial dan rohani ini, kita akan belajar tentang kita sendiri, pribadi kita, kehidupan kita, dan juga tentang sesama kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, dan terlebihnya kita juga akan belajar lebih banyak tentang bagaimana diri kita atau hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan bahan Alkitab yang akan kita gunakan di dalam materi ini, kita akan belajar di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10 dan juga Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Dalam proses pertumbuhan, selain pertumbuhan secara sosial, manusia juga harus mengalami pertumbuhan secara rohani atau spiritual. Yang pasti, kita itu harus semakin mengenal Allah. Itu adalah proses pertumbuhan kita secara rohani, di mana kita itu bisa lebih mengenal Allah. Dan hati yang takut akan Allah atau hati yang takut akan Tuhan itu harus nyata, bukan hanya pada saat ibadah atau saat di gereja saja, tapi juga harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bersosial, ya. Karena seperti sebuah pohon, di mana dia bertumbuh, itu pasti akan terlihat buah. Pohon itu bertumbuh dengan baik, atau pohon itu bisa memberkati orang ketika ada buahnya. Ya, jadi setiap pohon yang berbuah itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Begitu juga di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam pertumbuhan rohani kita, di mana ketika manusia mengalami pertumbuhan rohani, dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dia semakin mengenal Allah, maka orang tersebut seharusnya itu memiliki buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu kita bisa lihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Pertumbuhan sosial, kata saling adalah kata kunci untuk membentuk sebuah hubungan yang hanya antara sesama manusia. Sedangkan hubungan antar sesama tidak didasarkan pada adanya hubungan saling membutuhkan. Dasar yang benar dalam membangun hubungan antara sesama adalah firman Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah kunci utama dan dasar dari ketika kita membangun sebuah hubungan antar sesama kita. Jadi bukan karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain yang menjadi dasar ketika kita memiliki sebuah hubungan dengan sesama kita. Tapi yang harus mendasari hubungan kita dengan sesama adalah firman Tuhan, yaitu di mana firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia seperti ketika kita mengasihi diri sendiri. Jadi dasar utama ketika kita memiliki sebuah hubungan dengan sesama kita bukan karena kita saling membutuhkan, tetapi karena perintah firman Tuhan.
yang mendasari di mana kita harus saling mengasihi. Itulah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita bersosial. Bukan karena saling membutuhkan, tetapi jadikanlah firman Tuhan yang menjadi dasar di mana firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seseorang yang berkata mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya sama dengan berdusta. Karena kasih kepada Allah dan sesama itu berjalan bersama-sama. Inilah hukum dan pengajaran Tuhan Yesus yang mulia. Seperti halnya bahwa iman tanpa perbuatan adalah nol. Ya, iman tanpa perbuatan itu semuanya sia-sia. Jadi, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita, atau kita justru membenci sesama kita, bisa dikatakan bahwa kita itu sedang berdusta. Ya, kita berdusta terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap Allah. Karena ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, hal itu bisa kita lihat ketika kita juga bisa mengasihi sesama kita. Karena bahwa kasih kepada Allah itu akan berjalan bersama-sama. Sama dengan halnya ketika kita mengasihi dengan sesama kita. Inilah hukum dan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia. Sekarang kita lihat ada 4 faktor untuk menjalin relasi kita dengan sesama. Yang pertama, yaitu adalah aku atau dari dalam diri kita sendiri. Salah satu faktor pertama untuk menjalin hubungan dengan sesama yaitu aku atau diri kita sendiri. Relasi dimulai dari diri kita sendiri atau aku. Namun aku juga mampu membuat relasi yang tidak baik. Relasi yang baik akan terjalin jika aku atau kita itu menerapkan prinsip win-win, menang-menang. Yaitu tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi kita tidak merugikan orang lain. Kita itu harus membangun hubungan atau relasi terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Jangan sampai bahwa diri kita itu juga bermasalah atau tidak bisa menerima diri kita sendiri. Sehingga kita harus berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Prinsip ini membuang jauh-jauh win-lose atau menang kalah atau lose-lose kalah-kalah. Prinsip ini meniadakan yang penting aku. Dengan demikian, hubungan yang terjalin adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi, ketika kita membangun sebuah relasi dengan orang lain, kita harus memperhatikan dulu terlebih dahulu diri kita. Jangan sampai ada mindset atau pola pikir, ya. Jangan ada pemahaman di dalam diri kita di mana kita itu harus selalu menang. Ya, menang sendiri, harus aku dan aku. Itu tidak akan bisa memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan orang lain ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, keegoan kita. Ya, sehingga untuk menjalin relasi dengan orang lain, yang pertama kita harus berdamai terlebih dahulu dengan diri kita, dan setelah itu kita juga harus memperhatikan bahwa jangan sampai ada pihak yang dirugikan di dalam sebuah relasi. Jangan sampai kalian beranggapan bahwa kalian harus menang-menang terus. Enggak, ya. Hubungan yang baik justru kita tidak boleh merugikan orang lain. Dan berdamailah terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian hubungan
yang terjalin adalah hubungan yang saling menguntungkan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Faktor yang kedua adalah Anda, atau dari luar, atau juga bisa dikatakan pihak kedua. Hubungan yang tidak baik atau tidak sehat terjadi jika satu pihak menerapkan prinsip win-win, sedangkan orang lain atau Anda menerapkan prinsip win-lose atau lose-lose, ya, menang kalah atau kalah kalah. Ketidakseimbangan prinsip harus dihindari sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi di dalam prinsip yang kedua ini adalah di mana ada kita dan juga orang lain. Ya, ada pihak kedua selain diri kita. Nah, ketika menjalin sebuah relasi, ketika kita tadi menerapkan hanya prinsip inginnya menang sendiri, maka dalam sebuah relasi itu tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berjalan dengan sehat. Sehingga tidak akan terjadi keseimbangan di dalam sebuah relasi di sana. Dan dari sini kita harus memiliki konsep atau suatu pemahaman bahwa di dalam membangun sebuah hubungan yang baik, yang sehat, kita tidak boleh menerapkan prinsip yang harus menang sendiri. Kita harus menerapkan keseimbangan, prinsip yang harus dihindari sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jangan sampai kita rugi ataupun orang lain juga rugi. Itu adalah sebuah hubungan, relasi yang tidak baik, yang tidak sehat ketika ada pihak yang dirugikan. Nah, hubungan yang baik sama-sama saling menguntungkan. Yang ketiga adalah stereotip. Stereotip ini adalah suatu sudut pandang seseorang atau masyarakat tertentu tentang suatu hal. Dan pandangan tersebut melekat secara mendalam dalam pola pikir orang masyarakat itu sehingga sulit diubah. Contohnya seperti pemahaman-pemahaman atau cara-cara yang dimiliki oleh leluhur kita yang seringkali diturunkan kepada kita, namun mereka tidak bisa menjelaskan mengapa kita harus melakukan hal itu, tapi mereka memaksakan bahwa kita harus melakukan hal itu. Ketika seseorang di dalam pengajaran sudah memakai ilmu pokok itu akan sangat menyulitkan untuk kita dan juga orang lain. Ya, jadi kita harus menghindari sudut pandang di mana kita itu memiliki suatu pemandangan yang melekat secara mendalam dalam pola pikir kita atau masyarakat itu yang sehingga sulit untuk dirubah. Contohnya seperti tadi, sebuah wejangan-wejangan dari leluhur kita yang harus kita ikuti, namun mereka tidak tahu kenapa kita harus mengikuti itu, dan mereka memaksakan kita harus melakukan hal itu. Sedangkan ketika kita berpikir secara logikanya, itu tidak masuk akal. Kenapa kita harus melakukan itu? Nah, kita harus merubah pola pikir kita, jangan sampai seperti itu. Tapi ketika wejangan-wejangan mereka atau ketika omongan-omongan mereka atau ketika nasihat mereka itu bisa diterima, maka kita bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita.
Tetapi kalau pakai rumus pokok E tadi, mungkin kita bisa berpikir ulang, seperti apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah tentang komunikasi. Komunikasi yang baik dapat mengatasi setiap penghalang dalam sebuah hubungan. Komunikasi yang baik terlaksana jika setiap orang mau saling mengerti dan memahami pesan atau maksud orang lain meskipun berbeda dengan dirinya. Jadi dalam setiap hubungan, dalam segala hal, komunikasi yang baik itu sangat diperlukan. Ketika kita tidak memiliki komunikasi yang baik, maka dalam hal hubungan ataupun di dalam hal pergumulan, permasalahan, juga tidak akan bisa menjadi sesuatu yang baik. Tapi ketika kita memiliki komunikasi yang baik, itu bisa mengatasi setiap penghalang atau setiap permasalahan dalam hubungan. Dan di dalam komunikasi ini kita juga harus belajar dengan siapa kita berbicara, di mana kita sedang berbicara, kita harus tahu posisi itu. Jangan sampai kita salah berbicara dengan orang yang salah dengan kita. Jangan sampai kita salah berbicara di tempat di mana seharusnya kita tidak berbicara. Nah, sehingga lewat komunikasi yang baik ini itu bisa mengatasi setiap rintangan atau masalah dalam sebuah hubungan atau sebuah relasi dengan sesama kita. Maka kita harus belajar untuk memiliki komunikasi yang baik. Selanjutnya di sini kita akan belajar dari teladan Tuhan Yesus di dalam mengasihi sesama. Tapi kita tidak akan pelajari ini di hari ini, kita akan pelajari ini di pertemuan yang selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bagaimana teladan Tuhan Yesus itu mengasihi sesama. Demikian yang bisa kita pelajari materi hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya melalui telepon ataupun juga WA, atau juga bisa kirim pesan lewat Google Classroom. Dan selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan belajar kalian. Tuhan Yesus memberkati.